Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Suryana dari kelas 12 Geomatika 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Tarumanegara. Ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Pertama, proses terbentuknya. Yang kedua, raja-raja yang pernah berkuasa. Yang ketiga, wilayah kekuasaan. Keempat, komunitas atau barang yang dijual belikan. Yang kelima, proses runtuhnya. Dan keenam, bukti peninggalannya. Yang pertama, proses terbentuknya. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua setelah Kerajaan Kutai. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang beraliran Wisnu, di mana kerajaan ini didirikan oleh Raja Singawarman yang merupakan pemimpin rombongan pengungsi dari India yang kala itu tengah terjadi perang. Jadi waktu itu Raja Singawarman meminta izin kepada raja yang berkuasa di Jawa Barat, yaitu Dewa Warman ke-8, Raja Salakanegara, untuk membuka tempat baru dan yang akhirnya diizinkan. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang saat ini masuk ke dalam Kabupaten Lebak, Banten. Tarumanegara berasal dari dua kata. Taruma yaitu sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Sungai Citarum. Yang kedua, negara adalah kerajaan atau negara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara ini diperkuat oleh berita Tiongkok yang menyebut Tomo sebagai Kerajaan Tarumanegara, dan juga kisah dari Gula Warman, pendeta dari Kashmir, yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara adalah agama Hindu. Yang kedua, ada raja-raja yang berkuasa. Ada beberapa raja yang pernah berkuasa yang tercatat dalam sejarah Kerajaan Tarumanegara. Nah, raja yang paling terkenal di antara seluruh raja ini adalah Raja Purnawarman. Ketiga, ada daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan Tarumanegara adalah hampir seluruh Jawa Barat yang membentang dari Banten, Bogor, dan Cirebon. Nah, di masa kepemimpinan Raja Purnawarman, ia pernah memerintahkan penggalian sungai Gomati sepanjang 622 tombak atau sekitar 11 km yang dikerjakan selama 21 hari. Nah, penggalian sungai tersebut dilakukan secara gotong royong dan tanpa paksaan. Yang keempat, barang yang diperjualbelikan. Nah, Kerajaan Tarumanegara berdiri abad ke-5, hampir bersamaan dengan Kerajaan Kutai, yaitu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang pertama. Dalam sebuah berita sejarah yang bersumber dari referensi Cina, disebutkan bahwa komoditas perdagangan dari Tarumanegara adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Yang kelima, ada proses runtuhnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerajaan Tarumanegara ini runtuh. Yang pertama, serangan dari kerajaan lain. Salah satu serangan besar yang kemudian membuat runtuh kerajaan Tarumanegara adalah serangan dari kerajaan Majapahit saat Tarumanegara berada di bawah kepemimpinan Raja Sudawarman. Yang kedua, pengalihan kekuasaan. Nah, saat tahta raja turun kepada Raja Linggawarman, sebenarnya cikal bakal untuk runtuh itu sudah terlihat, dikarenakan apa? Raja Linggawarman hanya memiliki 2 putri. Jadi tahta kerajaan turun kepada menantunya, yaitu Raja Tarusbawa. Nah, yang saat itu juga menjadi raja di kerajaan Sunda, yaitu kerajaan daerah yang masih berada di bawah kekuasaan Tarumanegara. Raja Tarusbawa ini lebih memilih untuk mengembangkan kerajaan Sunda daripada kerajaan Tarumanegara, yang menyebabkan kerajaan Galuh yang saat itu juga adalah kerajaan daerah di bawah kekuasaan Tarumanegara ingin memisahkan diri dari kerajaan Tarumanegara. Nah, akibat kebijakan ini juga lah yang kemudian mendorong kerajaan Galuh
meminta Tarusbawa untuk membagi wilayahnya gitu. Dan Raja Tarusbawa yang saat itu sebisa mungkin menghindari perang antar saudara mengiyakan permintaan tersebut. Yang ketiga, terjadi kekosongan kepemimpinan. Karena saat itu Raja Tarusbawa mengiyakan permintaan kerajaan Galuh untuk membagi wilayah, yang dimana salah satunya adalah kerajaan Sunda, dan saat itu juga Raja Tarusbawa ini justru lebih memilih untuk mengembangkan kerajaan Sunda daripada kerajaan Tarumanegara, yang akhirnya membuat kerajaan Tarumanegara ini runtuh karena tidak ada pemimpin yang memimpin. Fun fact aja, dulunya kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda adalah kerajaan daerah di bawah kekuasaan Tarumanegara yang kemudian disatukan menjadi dua. Jadi kerajaan Galuh Sunda adalah pecahan dari kerajaan Tarumanegara. Yang terakhir, bukti peninggalan. Yang pertama, ada prasasti kebun kopi yang ditemukan di Kampung Muara, Desa Ciarutan Hilir, Cibumbulang, Bogor. Ada prasasti kebun kopi 2 yang pada tahun 1940 itu hilang dicuri, jadi kita gak ada gambarnya. Yang ketiga, ada prasasti Tugu. Prasasti ini dibuat oleh Purnawarman dan ditemukan di Batu Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priuk, Jakarta. Prasasti Tugu ini berisi 5 baris tulisan dengan bahasa Sanskerta dan ditulis menggunakan aksara Pallawa. Ada prasasti Ciaruten ditemukan di Kampung Muara juga, Desa Ciarutan Hilir, Cibumbulang, Bogor. Muara Cianten. Prasasti Muara Cianten ditemukan di Muara Kali Cianten yang berada di Kampung Muara, Desa Ciarutan Hilir, Cibumbulang, Bogor. Prasasti ini dipahatkan membentuk aksara yang mirip sulur-suluran yang dikenal dengan aksara ikal oleh para ahli. Ada prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau dikenal juga dengan sebutan prasasti Pasir Koleangkap adalah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di Bukit Pasir Koleangkap, Desa Parakan Muncang, Nanggung, Bogor. Isi prasasti ini pula menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Ada prasasti Cidangheang. Prasasti Cidangheang atau banyak dikenal dengan nama Prasasti Lebak adalah prasasti yang ditemukan di tepi kali Cidangheang, Desa Lebak, Munjul, Banten Selatan. Isi prasasti dituliskan dalam 2 baris tulisan menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yang terakhir ada prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ditemukan di Bukit Pasir Awi, Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi dalam prasasti ini tidak bisa dibaca karena lebih menyerupai gambar atau piktograf ketimbang tulisan. FYI, piktogram adalah suatu ideogram yang menyampaikan suatu makna melalui penampakan gambar yang menyerupai atau meniru keadaan fisik objek yang sebenarnya. Segitu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah, boleh dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.